Mereka bukan hanya sekedar berzina, mereka bukan hanya sekedar maksiat, mereka bukan hanya sekedar mabuk, mereka bukan hanya sekedar judi, tetapi mereka menampakkan perbuatan dosa mereka, menampakkan perbuatan maksiat mereka. Terang-terangan mereka berbuat dosa, terang-terangan mereka berbuat maksiat. Coba kau lihat di Indonesia, yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, yang berjudi, yang melacur, yang narkoba, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi abnaul muslimin, anak-anak Islam, putra-putri Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultan al-wadih al-burhan al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأطيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cinta, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita yang baru saja menyampaikan nasihat, mutiara ilmu, hikmah yang begitu luar biasa. Guru kita Al-Walid Al-Habib Fahmi Al-Idrus, guru kita yang datang dari jauh Al-Habib Ali Al-Haddad, yang dimana beliau, saya masih teringat, saya berutang budi besar kepada abah beliau, yang dimana ketika itu semua santri Dalwa nggak ada yang nggak tahu saya. Santri yang paling nakal di pondok itu saya, semua tahu. Ketika ente pergi tanya anak Dalwa, yang paling nakal di pondok siapa? Bahar bin Ali bin Smith. Yang paling nakal di pondok siapa? Bahar bin Ali bin Smith. Saya diskors 3 kali, kemudian saya dikeluarkan dari pondok. Akhirnya berkat abah beliau, abang, semoga Allah panjangkan umur abah beliau. Abah beliau dengan saya punya abah waktu masih hidup, dengan almarhum masih hidup, Ami Awad Al-Qadiri, Ami Abdullah Al-Khirid, dengan abah beliau datang bawa saya ke Abu Yazid. Bahar bin Smith mau masuk pondok lagi. Abu Yazid ngelihat ayahnya beliau, abahnya beliau, sehingga saya diterima lagi masuk pondok, karena saya tidak mau kalau keluar dari pondok tidak mendapatkan ridha dari Abu Al-Habib Zain bin Hasan Baharud. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Khadimul Majlis Al-Habib Ainul Yakin Al-Ghadri, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Sebelum berangkat tadi ada setengah jam saya mikir, datang enggak. Ini Yakin Al-Ghadri orang baik, udah datanglah, walaupun nongol aja wajah, yang penting datang. Kita telah mendapatkan banyak nasihat-nasihat. Sedikit yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara, kita masih berada di bulan Muharram, akhir-akhir Muharram, yakni ketika kita berbicara tentang Muharram, maka tidak akan pernah bisa dilepaskan daripada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa itu hijrah?
Al-Imam Qurtubi radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-hijrah intiqal min mawdi' ila mawdi' wa ghazlu tarkil awal itharan litsani. Hijrah itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menyengajai, punya tujuan, punya maksud untuk meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Al-Imam As-Suyuti qala al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Imam Suyuti mengatakan hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Al-Imam Al-Mujahid qala al-hijrah tarku diyarahum in khafa al-fitnah wal ittidar fi dzatillah. Hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan rumah mereka, kampung halaman mereka. Mereka hijrah, mereka pindah ke suatu tempat karena takut akan fitnah, kerusakan dan penindasan yang terjadi di daerah mereka. Tetapi sebenar-benarnya makna hijrah, sebetul-betulnya makna hijrah adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW? Al-muhajir man hajara min manahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang Habib Ali telah sampaikan. Perbuatan maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat engkau tinggalkan, maka engkau adalah muhajir, engkau adalah orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelumnya dijelaskan sama Habib Fahmi, yang dimana orang-orang zaman sekarang mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat, yakni istahallu zina, istibahul khumur. Mereka bukan hanya sekedar berzina, mereka bukan hanya sekedar maksiat, mereka bukan hanya sekedar mabuk, mereka bukan hanya sekedar judi, tetapi mereka menampakkan perbuatan dosa mereka, menampakkan perbuatan maksiat mereka. Terang-terangan mereka berbuat dosa, terang-terangan mereka berbuat maksiat. Coba kau lihat di Indonesia, yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, yang berjudi, yang melacur, yang narkoba, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi abnaul muslimin, anak-anak Islam, putra-putri Islam yang paling banyak berbuat dosa dan menampakkan perbuatan dosa mereka. Makanya saya ketika orang-orang berkata Habib Bahar ketika di penjara banyak memasukkan orang-orang kafir masuk Islam, bagi saya tidak penting. Yang penting bagi saya adalah mengislamkan orang-orang Islam. Ketika engkau meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka engkau adalah orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, tahun baru ini adalah renungan bagi kita bahwasanya waktu-waktu yang telah berlalu bukanlah milik kita. Yang telah berlalu bukan milik kita, yang akan datang bukan milik kita. Terus kapan waktu milik kita? Sekarang waktu milik kita. Dunia sa'ah, kata Imam Syafi'i. Dunia ini sesaat, dunia ini cuma sebentar. Al-Imam Ghazali berkata, kullu nafasin min anfasik kal jauhar la tugawwam bil. Setiap nafas yang keluar dari dirimu itu adalah permata yang tidak ada nilainya, permata yang tidak ada harganya di dunia. Apapun mau kau beli bisa. Kau mau cari apa di dunia? Emas gunung bisa kau dapatkan, pangkat jabatan setinggi apapun bisa kau dapatkan. Apa saja di dunia bisa kau cari, bisa kau beli, tetapi umur tidak bisa kau dapatkan. Apakah bisa bapak ibu memberikan umurnya walaupun 1 detik kepadamu? Apakah bisa seorang suami memberikan kepada istri, istri memberikan kepada suami, orang tua memberikan kepada anak, anak memberikan kepada orang tua umurnya, waktunya, walaupun hanya 1 detik? Apakah ada toko-toko di sini menjual waktu, di sini menjual umur? Tidak ada, saudara-saudara. Maka manfaatkan betul-betul waktu yang Allah berikan kepadamu. Lihat bagaimana para ulama, lihat bagaimana para salafun saleh, bagaimana beliau-beliau memanfaatkan waktu, bagaimana mahalnya waktu bagi beliau-beliau. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, satu waktu beliau punya jam, itu rusak. Ketika jam beliau rusak, maka yang memberi jam berkata, ya Habib, kenapa kau tidak pakai jam tangan yang aku berikan? Kata Habib Abdullah, jam tangan itu rusak, coba biar aku periksa. Ketika diperiksa, Habib, ini bukan rusak, tetapi baterainya harus diganti. Apa jawab beliau? Maaf,
aku tidak punya waktu untuk mengganti baterai jam tangan. Mengganti baterai jam tangan hanya beberapa menit, tetapi beliau tidak mau mengeluarkan waktu beberapa menit untuk mengganti baterai jam tangan tersebut. Ada seorang ulama, ketika beliau mengajar, ketika beliau mencelupkan roti kering di tehnya, itu beliau celupkan sampai lunak, baru langsung beliau telan. Murid-muridnya berkata, "Ya Imam, kenapa tidak kau kunyah dulu roti tersebut?" Apa kata beliau? "Ketika aku mengunyah roti tersebut, maka aku menghitung setiap kunyahan roti itu menghabiskan waktu 2 menit. Maka lebih baik aku rendam dalam teh, langsung aku telan, tidak aku kunyah, agar waktu 2 menit tersebut bisa aku pakai untuk mengajar kalian." Ada seorang syekh yang dimana dia pergi ke pasar membeli ikan. Ketika dia beli ikan, dia mau masak itu ikan, datang waktunya sholat. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya baca Quran. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya ngajar. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya sholat malam. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya istirahat sebentar. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya sholat tahajud. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya baca aurat, datang waktunya baca wirid. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya subuh. Mau dimasak itu ikan, terus sampai ikan yang beliau beli terbiar selama 3 hari 3 malam dalam keadaan busuk. Akhirnya apa kata beliau? "Aku makan ikan tersebut mentah-mentah dalam keadaan busuk karena aku tidak memiliki waktu untuk menggoreng ikan tersebut." Kami punya guru, saya punya guru Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Ketika beliau mengajar, baru masuk pintu, "Hayya aulad iqra'ud du'a." Baru masuk pintu, sambil jalan, padahal dari pintunya cuma jarak situ sampai sini. Ini tempat beliau ngajar, itu son pintunya. Masuk pintu, "Hayya aulad iqra'ud du'a." Nah, itu ta'allum wa ta'lim wa dzikra wa dzikra wa nafanti falifara, sambil jalan. Walifal lisfal hatta tamusuki bi kitab bila bisunah terus kita kau jalan bi qurbi Allah subhanahu wa ta'ala bi sirril Fatihah. Murid-muridnya baca Fatihah. Kenapa dari ujung pintu, dari mulai masuk pintu beliau habiskan waktunya untuk membaca doa taklim, agar waktu beliau berjalan dari depan pintu kelas sampai tempat beliau duduk tidak terbuang sia-sia. Pertanyaannya, saya, kalian telah berapa lama, berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun waktu yang telah kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Wasiat saya yang terakhir, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung kau masih muda, manfaatkan masa muda tersebut. Untuk apa? Untuk belajar. Habib Ali tadi sudah bilang, yakni laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Tidak ada orang lahir tahu-tahu dia bisa. Para nabi, para rasul, Nabi Adam, apakah Nabi Adam tahu-tahu langsung bisa? Tidak. Allah yang mengajarkan asmaul a'zam. Rasulullah SAW gal adabani rabbi, Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku. Para nabi, para rasul belajar kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung masih muda. Manfaatkan waktu tersebut untuk belajar. Nanti kalau kau sudah tua, baru kau menyesal. Sehataka qabla sagabika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlika. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa ghinaka qabla fagrika. Manfaatkan masa kayamu, masa banyak hartamu sebelum datang masa miskinmu. Wa hayataka qabla mautika. Dan manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kata Imam Ghazali, tidak ada orang yang tahu nilai dari 5 perkara tadi sebelum datang 5 perkara yang lain. Yakni apa? Tidak ada orang yang tahu nilainya muda kecuali nanti kalau dia sudah kehilangan masa mudanya. Ketika kau masih muda, kau merasa biasa-biasa saja. Kau tidak tahu nilainya muda, kau tidak tahu harganya muda. Ketika kau masih sehat, kau biasa-biasa saja. Kau tidak tahu nilainya sehat, sakitnya sehat. Nanti apa? Enaknya sehat. Nanti kalau kau sudah kehilangan masa sehatmu, kau sudah kehilangan masa mudamu, masa luangmu, masa kayamu, baru kau akan tahu begitu bernilainya masa-masa tersebut. Yakni tidak ada yang tahu nilainya mata kecuali orang-orang yang buta. Tidak ada yang tahu nilainya telinga
kecuali orang-orang yang tuli. Tidak ada yang tahu nilainya lidah kecuali orang-orang yang bisu. Tidak ada yang tahu nilainya kaki kecuali orang-orang yang pincang. Tidak ada yang tahu nilai 5 tadi ketika engkau masih memiliki 5 perkara tadi. Ketika engkau sudah kehilangan 5 perkara tadi, baru engkau tahu begitu bernilai dan berharganya 5 perkara tadi. Maka wasiat saya, manfaatkan waktu yang Allah berikan kepadamu dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Terakhir saudara-saudara, ini wasiat untuk orang-orang dekat saya, anak-anak saya, murid-murid saya, pengawal-pengawal saya, istri-istri saya. Saya wasiatkan, saya mendapatkan ini makalah dari guru saya. Saya mendapatkan ini kaedah dari guru saya dan akan saya sampaikan kepada kalian. Saya dapatkan dari almarhum Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Attas, Al-Habib Muhammad Bulu. Ketika beliau datang ke pesantren saya, waktu itu pesantren masih gubuk, masih dari bambu. Beliau pegang saya punya belakang dan berkata, "Ya Bahar, azhadun nas fil Ka'bah aluh, wa azhadun nas fil alim aluh." Wahai Bahar, manusia yang paling meremehkan Ka'bah aluh, penduduk Makkah itu sendiri. Manusia yang paling meremehkan orang alim aluh adalah keluarga terdekat orang alim itu sendiri. Bagi penduduk Ka'bah, bagi penduduk Makkah, Ka'bah itu biasa saja. Kenapa biasa saja? Ya Ka'bah ada di tempat kami. Ka'bah ada di tempat kami. Kami tiap hari melihat Ka'bah. Kami tiap hari sholat langsung ada Ka'bah. Maka bagi kami Ka'bah biasa-biasa saja. Coba saya tanya, yang paling memuliakan, yang paling mengutamakan Ka'bah siapa? Orang Mekah atau orang di luar Mekah? Orang di luar Mekah. Mereka yang lebih takrim, tasyrif, takriman wa tasyrifan wa ta'liman. Mereka yang lebih memuliakan Ka'bah, mereka yang lebih mengutamakan Ka'bah, mereka yang lebih luar biasa takzimnya kepada Ka'bah, takzimnya kepada Hajar Aswad. Mereka. Begitupun orang alim. Tapi kaidah ini tidak mutlak berlaku, bisa jadi sebaliknya saudara-saudara. Wa azhadun nas fil alim aluh. Manusia yang paling meremehkan orang yang berilmu itu adalah keluarga dari orang berilmu itu sendiri. Orang alim punya istri, dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang lain, istri akan merasa ya orang dia suami saya kok. Habib yakin suami saya. Tapi bagi perempuan-perempuan lain tidak. Justru perempuan-perempuan lain lebih memuliakan, lebih mengutamakan, lebih mendahulukan. Bagi murid-murid yang tiap hari bersama ini Habib, bersama ini Kiai, bersama ini Ustadz. Ini Ustadz, ini Kiai, ini Habib, biasa-biasa saja. Orang saya tiap hari sama Habib Bahar, saya tiap hari sama Kiai ini, saya tiap hari sama Ustadz, saya tiap hari memandang wajahnya. Tapi tidak bagi orang-orang yang lain. Justru bagi orang-orang yang jauh, mereka lebih memuliakan, mereka lebih mengutamakan si orang alim tersebut, si Habib tersebut, si Kiai tersebut, si Ustadz tersebut. Bagaikan air mancur, saudara-saudara. Kau tahu air mancur? Air mancur yang kena airnya bukan yang dekat dari pancuran, tetapi yang jauh dari pancuran, itulah yang mendapatkan air. Jadi kebanyakan yang mendapatkan keberkahan daripada orang alim atau daripada Ka'bah itu bukan orang yang dekat dengan orang alim itu, bukan orang yang dekat dengan Ka'bah itu, tetapi orang-orang yang jauh. Justru mereka yang lebih banyak mendapatkan keberkahan daripada orang-orang alim tersebut, Habib tersebut, Kiai tersebut, Ustadz tersebut. Tetapi ingat, kaidah ini tidak mutlak berlaku. Bisa jadi justru kebalikannya. Orang-orang terdekat bisa jadi juga mereka yang paling banyak mendapatkan keberkahan daripada orang alim tersebut. Ingat, ketika saya masih ada, mungkin kalian merasa biasa-biasa saja. Nanti ketika saya sudah tidak ada, baru kalian akan merasakan bagaimana. Saudara-saudara, banyak orang berkata, Habib Bahar, apakah Habib tidak merasakan sakit? Saya berkata, saya tidak tahu. Saya tidak bisa lagi membedakan mana rasa sakit, mana rasa tidak sakit. Saya tidak bisa lagi membedakan mana kebahagiaan,
mana penderitaan. Karena saya sudah terlalu banyak memakan rasa sakit. Saya sudah terlalu banyak menelan rasa pahit, sehingga saya tidak bisa membedakan mana pahit, mana manis, mana pahit, mana kebahagiaan, mana penderitaan, mana sakit, mana tidak sakit. Saya sudah dari dulu berkelahi dengan yang namanya penderitaan dunia, kesedihan dunia, rasa sakit. Jadi jangan kalian tanyakan kepada saya apa itu rasa sakit, karena saya sudah tidak lagi memiliki hati yang bisa merasakan sakit, bahagia, derita. Saya tidak bisa membedakan mana air mata, mana senyuman, karena terlalu banyak penderitaan yang saya alami, terlalu banyak kesusahan yang saya alami, dan terlalu banyak rasa sakit yang saya alami, sehingga saya tidak bisa lagi membedakan mana sakit dan mana tidak. Mudah-mudahan di sini Habib yakin tidak seperti air mancur yang saya sampaikan tadi, ya. Karena kasih contoh begini aja. Saya mau tanya, di acara pada malam hari ini yang paling banyak yang hadir orang kampung sini atau orang luar kampung sini? Jawab. Orang kampung sini atau luar kampung sini? Berarti benar nggak kata-kata saya? Kalau seperti air mancur, benar? Benar? Jangan tertipu dengan kejayaan orang lain. Jangan tertipu dengan kemakmuran orang lain. Kalian melihat, oh Bahar bin Smith begini. Jangan pernah tertipu. Karena yang tahu diri kalian adalah diri kalian sendiri, dan yang tahu diri saya adalah diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para guru-guru Habib Mahdi, Habib Ahmad Roki bisa untuk naikin panggung. Kita mabruk alfa mabruk dulu untuk majelis zikir Rotibul Haddad, nanti dilanjut dengan tausiah dari guru kita Habib Mahdi bin Hamzah Sugam. Jangan pulang sampai acara ditutup dengan doa. Ya, nah, kita baca mabruk dan insya Allah semua jamaah akan dapat makan nasi Arab, nasi kebuli. Insya Allah. Jadi harus tetap tertib. Yuk. Hadrah dibantu untuk mabruk alfa mabruk. Mabruk alfa Milad daripada majelis zikir Rotibul Haddad yang ke-5 tahun, sekaligus milad daripada Sultan Hasan yang ke-46 tahun. Amin, 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 amin.
مبروك يا ميلاد مبروك